Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video edukasi tentang hukum dan hak asasi manusia. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan kata hukum dan hak asasi manusia. Tapi, tahukah kalian pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam video edukasi kali ini, saya dibantu ke-6 teman saya akan membahas tentang hukum dan hak asasi manusia secara lengkap. Enjoy the watching! Halo, mari kita mulai dengan memahami apa itu hukum. Menurut ahli, hukum adalah tata sosial yang bersifat memaksa, bertujuan untuk membentuk perilaku kita agar sesuai dengan harapan bersama. Sedangkan Pinata Putra menjelaskan, hukum juga merupakan proses pembentukan aturan oleh aparat hukum untuk mengatasi kasus-kasus konkret di masyarakat. Berbagai ahli juga punya pandangan berbeda tentang hukum. Plato bilang, hukum adalah peraturan sistematis yang mengikat seluruh masyarakat. Lalu Aristoteles menambahkan, hukum tidak hanya mengikat rakyat, tapi juga mengikat hakim dalam menjalankan tugasnya. Ada juga pandangan dari Austin yang bilang hukum adalah alat pembimbing dari pihak berwenang. Dan Cicero yang menganggap hukum sebagai hasil pemikiran akal yang membedakan baik dan buruk. Singkatnya, hukum ada untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan kita bersama. Hai, saya Intan, lanjut pembahasan dari Akmal. Sekarang kita akan membahas sifat dan tujuan hukum. Hukum punya 3 sifat utama. Yang pertama yaitu sifat mengatur, berupa larangan atau perintah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua yaitu sifat memaksa, punya kekuatan untuk memaksa kepatuhan dengan adanya saksi bagi yang melanggar. Yang ketiga yaitu sifat melindungi, menjaga keharmonisan masyarakat dan hak-hak setiap orang. Tujuan hukum sendiri adalah untuk mencapai kedamaian, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Menurut Sujono Sukanto, hukum dibuat agar kita bisa hidup lebih rukun satu sama lain. Sedangkan menurut Bellefoy, tujuan hukum berdasarkan 2 asas penting, yaitu keadilan dan faedah. Ada juga beberapa teori yang menjadi dasar pemikiran kita, seperti teori Yunani dan Romawi yang fokus pada kebaikan masyarakat, teori hukum alam yang menganggap adanya hukum yang melekat pada alam semesta, serta teori positivisme yang menganggap bahwa hukum adalah perintah yang harus ditaati secara logis. Selain itu, ada aliran hukum legisme yang bilang hukum hanya ada jika tertulis dalam undang-undang ataupun lainnya yang memberi kebebasan pada hakim untuk mengembangkan hukum tersebut. Lanjut kepada rekan saya. Sekarang kita bahas bagaimana hukum dikelompokkan dan jenis-jenisnya. Secara umum, hukum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan kita dengan negara. Contohnya seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia, seperti hukum perdata dan hukum dagang. Di Indonesia sendiri ada beberapa sumber hukum, yaitu yang pertama undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Yang kedua yaitu hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan berulang oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu traktat atau perjanjian antar negara. Yang keempat yaitu jurisprudensi atau keputusan pengadilan yang dijadikan pedoman. Yang kelima yaitu doktrin atau pendapat para ahli. Hukum sendiri dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu tertulis ataupun tidak tertulis, tempat berlakunya yaitu nasional, internasional, dan lokal, terus waktu berlakunya dan cara mempertahankannya. Semua ini ada untuk jawaban semua ini ada untuk kebutuhan berbeda di masyarakat. Hai, saya Vidya. Sekarang kita pindah ke topik pembahasan tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM adalah
anugerah yang kita dapatkan dari sejak lahir, baik itu dari Tuhan maupun sebagai hak yang melekat pada setiap manusia. Menurut John Locke, HAM bersifat suci dan tidak bisa dirampas. Sedangkan Maryam Budiarjo menjelaskan, jika HAM bersifat universal, yang artinya setiap manusia atau setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, bangsa, ataupun jenis kelamin. HAM dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bidang pribadi, di mana setiap orang memiliki hak yang sama sebagai individu. Dan yang kedua, ada bidang politik, di mana kita berhak ikut serta dalam kegiatan politik negara. Yang ketiga, ada bidang hukum, yang artinya setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Yang keempat, ada bidang ekonomi, artinya kita bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya gangguan. Dan yang terakhir, ada bidang sosial budaya, di mana kita berhak hidup aman dan melestarikan budaya kita masing-masing. Singkatnya, HAM adalah hak yang harus kita hargai, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mengenai perjalanan sejarah HAM ini sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, di mana peristiwa-peristiwa penting sudah terjadi. Nah, yang pertama itu ada peristiwa Magna Carta pada tahun 1215, di mana pemberhentian kekuasaan Raja Inggris dan menjamin hak rakyat. Selanjutnya itu ada peristiwa Petition of Right pada tahun 1628, di mana adanya pembatasan dalam pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh raja-raja dan penempatan tentara. Selanjutnya ada Bill of Rights pada tahun 1689, di mana HAM menjamin kesetaraan di depan hukum dan kebebasan dalam berbicara dan serta beragama. Selanjutnya ada Declaration of Independence pada tahun 1776, di mana HAM ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dirampas dan diambil oleh siapapun. Selanjutnya ada Revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu HAM mengeluarkan deklarasi sebagai semboyan dalam kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dan yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yaitu HAM menjadi standar yang berlaku di dunia yang dipelopori oleh PBB untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Oke, selanjutnya mari kita bahas perkembangan HAM di tanah air kita. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia banyak sekali mengalami diskriminasi. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut banyak sekali berbagai golongan, mulai dari Eropa, Timur Asing, juga pribumi. Kondisi ini membuat kita semakin bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kita, dan juga upaya pembentukan HAM sudah dibentuk dari berbagai momentum seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1908, juga Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Setelah merdeka, konsep HAM terus dikembangkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, juga Undang-Undang Dasar Sementara, yang kemudian dibentuklah Komisi HAM di Indonesia pada tahun 1993. Pada tahun 1998, MPR merumuskan Piagam HAM yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar, nomor 39 tahun 2000. Konsep HAM di Indonesia berdasarkan 3 dasar penting, yaitu hak hidup, kebebasan politik atau sipil, juga pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya.
Jangan lupa untuk selalu menghargai hukum dan hak orang lain ya. Jika kamu suka video ini, share ke teman-temanmu agar informasi bermanfaat ini bisa sampai ke semua orang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.